Hai teman-teman, terima kasih karena sudah mengunjungi video saya kali ini. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di bawah ini. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya yuk. Sebelum pembahasan, di sini kami selaku kelompok 11 akan menerangkan sedikit tentang pola kearsipan sebuah perkara, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah manajemen kemantiraan peradilan agama, di mana tugas ini adalah tugas UAS atau tugas akhir ujian akhir semester, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Sofyan Saifuruzal MH. Lanjut saja ke pembahasannya. Arsip sebagai informasi publik. Arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai sesuatu kegunaan, agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan. Pengelolaan arsip merupakan proses pengendalian arsip sebagai efisien, efektif, dan sistematis, meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Jadi di sini arsip sangatlah berperan penting, teman-teman. Arsip di sini sebagai sebuah dokumen, di mana dokumen tersebut harus disimpan secara sistematis, secara aman lah gitu. Ya, lanjut. Sekarang tujuan arsip itu apa sih? Tujuan dari pengelolaan arsip di sini selain merupakan perintah undang-undang, juga dilakukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta ketersediaan informasi dari arsip. Terjaminnya keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta ketersediaan informasi dari siap juga merupakan kewajiban setiap badan publik. Di sini tujuan arsip tersebut adalah selain merupakan sebuah dokumen, juga merupakan bisa menjaga keutuhan serta keamanan gitu. Lanjut yang pengaturan tentang keterbukaan informasi publik di Mahkamah Agung. Berdasarkan tentuan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 144 KMA SK I 2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan peran, baik dan data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat dan bisa didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik, yang dihasilkan atau bisa disimpan, dikelola, dikirim, dan ataupun diterima oleh suatu pengadilan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan, baik yang berkaitan dengan penanganan perkara maupun yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi pengadilan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kategori informasi dalam pelayanan publik dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Yang kedua,
informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik. Dan yang ketiga, informasi yang dikecualikan. Lanjut. Pengelolaan arsip sebagai informasi publik di PT UN Makassar. Nah, di sini dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan PT UN Makassar, penulis memfokuskan observasi pada pengelolaan arsip kepaniteraan dengan pertimbangan bahwa arsip pada bagian kepaniteraan merupakan arsip vital bagi pengadilan, sedangkan arsip pada kesekretariat merupakan arsip penunjang bagi jalannya organisasi pengadilan. Lanjut. D. Upaya penanganan terhadap arsip perkara yang telah hilang ataupun yang sudah rusak. Terhadap arsip perkara yang telah hilang ataupun sudah rusak, khususnya arsip perkara inaktif dalam praktik yang dilakukan pada kepaniteraan muda, hukum telah dilakukan pelaporan secara tertulis, namun belum dilakukan tindakan lebih lanjutnya itu terhadap arsip perkara tersebut. Adapun penanganan terhadap arsip perkara yang telah hilang ataupun rusak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1952 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila masih ditemukan salinan atau turunan putusan atau penetapannya, maka salinan sah tersebut disimpan sebagai surat keputusan asli. B. Apabila di pengadilan tidak ditemukan turunannya, maka diminta kepada pihak-pihak yang memiliki salinan putusan. Lalu yang C. Yang bersangkutan dapat diberi turunan sah dari turunan sah tersebut. D. Apabila ia menolak untuk menyerahkan salinan yang sah tersebut pada pengadilan, maka ia dapat dijatuhi pidana maksimal penjara 4 bulan 2 minggu. Dan perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan. E. Apabila salinan resmi tidak ditemukan lagi, maka dibuat salinan atau turunan diktum atau amar putusan atau penetapan yang ada pada berita acara persidangan. F. Apabila BAP pun tidak ditemukan, maka dicari dari register perkara-perkara dan dibuatkan keturunan diktum putusan atau penetapan yang ada pada register tersebut. G. Kehilangan tersebut harus dinyatakan dalam suatu surat keterangan yang sudah dibuat oleh seorang hakim dan panitera yang menjatuhkan putusan tersebut. Lanjut. E. Prosedur permohonan informasi di PT UN Makassar. Di dalam sebuah negara hukum dikenal suatu asas, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Atau tanpa kewenangan tidak ada penanggung-jawaban. Oleh karena itu, mengenai pengelolaan informasi pun kewenangannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Informasi pada PT UN Makassar dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi yang telah ditetapkan, yaitu melalui prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa dan prosedur khusus berdasarkan SOP garing 09 garing HK garing 2017 adalah sebagai berikut. Prosedur biasa. A. Permohonan mengisi formulir permohonan dan selanjutnya bertukar informasi. PII. Mengisi register permohonan. B. Apabila permohonan memerlukan izin pejabat penanggung jawab informasi dan dokumen PPID atau bisa disebut PPID ya, petugas informasi meneruskan permohonan ke PPID untuk dilakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan tertulis pada PI apakah permohonan ditolak atau diterima. Nah, terus yang C, PPID meminta penanggung jawab informasi, yakni panmut hukum untuk mencari dan memperhitungkan biaya. D.
Pengelola informasi atau PI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada permohonan informasi. PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta. Terus F. PI memberikan informasi sesuai permintaan permohonan. G. PI meminta memohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan. H. PI memberikan tanda terima pembayaran atas pengandaan bila informasi tersebut hard copy. Lanjut prosedur khusus. A. Pemohon mengisi formulir permohonan dan kemudian diregister oleh petugas informasi. B. PI memberikan pemberitahuan tertulis merupakan estimasi biaya pengadaan dan estimasi waktu pengolahan informasi. C. PI dibantu oleh penanggung jawab informasi panduan hukum mencari informasi yang diminta. D. PI memberi kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan untuk digandakan, dan selanjutnya PI menentukan biaya yang memberi tanda terima. Yang terakhir, PI menyerahkan fotokopi informasi kepada pemohon dan kemudian pemohon membayar serta menandatangani tanda terima informasi. Baik, terima kasih dari penjelasan kami. Jika ada tutur kata yang salah, harap dimaklumi. Dan terima kasih pada Pak Dosen Sofyan Siburizal yang telah membimbing kami. Baik, kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.